Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Iya, sekarang kita akan memasuki kembali pada pelajaran berikutnya, yaitu tentang honeymoon kedua dengan belajar dari kesalahan pada pertemuan yang keempat. Wow, puji Tuhan, kita sudah mulai masuk lebih dalam tentang belajar dari kesalahan melalui kesempatan-kesempatan kita melakukan honeymoon kedua, dan itu hanya dilakukan untuk berdua saja. Kita akan masuk ke buku kita yang berikutnya, dan ini pembahasan yang lebih mendalam, yaitu masuk ke bab 1 tentang apa sih yang dimaksud dengan honeymoon. Kemudian apakah Adam dan Hawa yang tercantum di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dan seterusnya, apakah Adam dan Hawa juga melakukan honeymoon atau tepatnya honeymoon kedua, ataukah hanya sekali atau tertulis dua kali atau beberapa kali. Kemudian bab yang pertama ini, poin yang ketiga, yaitu lakukanlah honeymoon, ya, dan bahkan mungkin beberapa kali. Mengapa? Nah, kita akan belajar nanti mengapa kita harus melakukannya dan bagaimana cara melakukan honeymoon yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa kiat yang nanti kita bisa pelajari, dan kita tidak hanya sekedar membuang waktu atau membuang uang untuk melakukan perjalanan berdua yang bahkan beberapa kali menghasilkan konflik-konflik baru, ya, tetapi kita akan lakukan itu semua sesuai dengan firman Tuhan dan menghasilkan pembelajaran meskipun melalui banyak kesalahan. Kemudian yang kelima, apa sih manfaat dari honeymoon itu? Ya, manfaat selengkapnya jika kita melakukannya secara rutin, ya, dalam kehidupan pernikahan kita. Ya, kita akan masuk yang bagian yang pertama dulu, yaitu bab 1 poin yang pertama. Apa yang dimaksud dengan honeymoon? Sudah dikatakan bahwa honeymoon itu tidak secara spesifik tertulis dalam sejarah-sejarah, tetapi ada pembelajaran tentang kegiatan-kegiatan di mana para orang tua dari mempelai pria menyiapkan waktu khusus, menyiapkan perangkat khusus, sehingga mereka, justru ini kerinduan dari para orang tua, ya, mereka segera mendapatkan keturunan. Mereka menyiapkan beberapa makanan, minuman spesial untuk mereka, untuk anak-anak mereka berduaan saja, dengan ramuan-ramuan khusus, ya, di waktu-waktu yang khusus, yang biasanya pernikahan itu dilakukan pada bulan purnama, dan di bulan purnama itu juga bertepatan dengan panen raya, madu, dan beberapa bahan makanan yang lain. Nah, disitulah mulai timbul satu pengertian bahwa jika akan mantu, ya, akan menikahkan anak-anaknya, pilihlah pada bulan purnama yang cerah dan persiapkan anak-anak untuk menikmati hasil panen yang terbaik, terutama madu. Nah, maka disebutkan bulan madu, sehingga diharapkan melalui bulan madu itu para orang tua yang yang telah menikahkan anak-anak mereka segera mendapatkan kabar baik. Mereka ternyata anak-anak mereka positif dalam kehamilannya dan segera mendapatkan keturunan. Wow, puji Tuhan. Nah, dengan melakukan honeymoon yang berkesan dan terencana, maka bukan hanya sekedar kemungkinan menghasilkan keturunan, tetapi yang utama adalah tercipta daya tahan saat menghadapi krisis. Ini yang seringkali kita belum terima dalam pengertian-pengertian kita saat kita mengadakan honeymoon. Ya, karena dari pengertian pelajaran-pelajaran sebelum ini dikatakan bahwa honeymoon itu pengertiannya hanya sekedar dangkal, ya, hanya dipahami sebagai, ya, melepas lelah setelah berdua capek-capek mengurus pernikahan, ya, kemudian melepas lelah atau ambil waktu cuti bersama supaya bisa refreshing, mengheningkan pikiran. Ya, bukan hanya sekedar itu, saudara, tetapi dikatakan dengan melakukan honeymoon yang berkesan dan terencana, maka akan tercipta daya tahan, ya, daya tahan saat menghadapi krisis. Karena krisis-krisis dalam pernikahan itu terbuka banyak kemungkinan, bahkan seumur hidup pernikahan kita. Karena pernikahan adalah sebuah perjalanan yang panjang,
yang sekali pergi, di mana kita pergi ke satu tempat yang belum pernah kita lalui, sehingga kita perlu memiliki kiat-kiat untuk menghadapi krisis demi krisis. Dan daya tahan itu bisa didapatkan ketika kita berbincang-bincang berdua saat honeymoon. Dan itu honeymoon kedua yang dilakukan mungkin yang untuk yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya, ya kita istilahkan saja dengan istilah nanti kita istilahkan sebagai honeymoon kedua. Gejolak pernikahan terjadi di antara upaya sia-sia ular tua membuktikan dirinya benar dan Tuhan yang bohong. Inilah kejadian yang dialami oleh Adam dan Hawa. Iblis yang mengambil rupa seekor ular tua berupaya, sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dirinya benar, perkataannya penuh ide-ide yang kreatif untuk pernikahan Adam dan Hawa. Dan intinya adalah ular tua ingin menanamkan pengertian kepada setiap mempelai bahwa seolah-olah Tuhan yang bohong. Karena kita tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, segambar dan keserupaan dengan Tuhan. Imago Dei, memiliki selem dan delmut Allah. Tetapi ular mengatakan jika kamu makan buah itu, padahal buah itu terlarang saudara, jika engkau makan buah itu maka engkau akan menjadi seperti Allah. Wow, berarti kan terjadi degradasi penciptaan saudara, ya. Diciptakan sudah sama atau segambar dan serupa, tetapi iblis mengatakan nanti kamu akan menjadi seperti, ya mestinya kan kita tidak seperti lagi. Kita memang segambar dan serupa dengan Tuhan. Itulah pernikahan Adam dan Hawa. Dan seharusnya upaya ular tua itu menjadi upaya yang sia-sia seharusnya. Ya, tetapi Adam terutama Hawa mulai terpikat dengan keinginan-keinginannya sehingga terjadi pelanggaran dari perintah Tuhan. Nah, mengapa kita perlu melakukan honeymoon? Karena honeymoon bagaikan langkah pendek bagi pola kehidupan yang panjang. Jadi boleh diibaratkan kalau kita mau belajar jalan yang panjang, berjalan di dalam perjalanan yang lama, maka kita harus belajar dari langkah-langkah kecil terlebih dahulu. Ya, langkah-langkah kecil yang meneguhkan tentang keterampilan kita memakai otot-otot kita, otot-otot jiwa, otot-otot rohani, ya, terlebih otot-otot tubuh kita menghadapi beberapa hal yang baru. Kita sanggup melakukan keseimbangan dengan baik, ya, dari langkah-langkah kecil yang meneguhkan bahwa kita udah siap berjalan, ya, maka kita akan lebih siap lagi memasuki perjalanan yang panjang. Itulah makna honeymoon di dalam pernikahan kita. Jadi melalui honeymoon kita sedang belajar, ya, di dalam sebuah langkah-langkah pendek bagi pola kehidupan yang panjang. Jika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan berikutnya, maka baiklah kita rehat sejenak, berdua, ambil waktu. Ya, itulah fungsinya honeymoon, ya. Kita belajar kembali untuk memperkuat otot-otot kita, otot-otot jiwa, roh, ya, daya tahan, daya banting, ya, resilient, dan juga mental yang semakin kuat. Di dalam honeymoon itu belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang diingatkan sejak kita berada di dalam pohon keluarga. Kemudian sepulang dari honeymoon, kita akan mempunyai pola kehidupan panjang yang lebih sehat untuk siap lagi menghadapi berbagai tantangan demi tantangan yang ada dalam perjalanan pernikahan berikutnya. Nah, dalam pelajaran kita, dalam ruang belajar bersama nanti, kita akan belajar tentang kiat-kiat untuk mengadakan honeymoon, supaya kita bisa secara teknis sanggup untuk mengadakan secara pribadi, dan ini akan mudah ditiru atau dilakukan oleh berbagai kalangan, ya, baik yang berkemampuan ekonomi cukup, tetapi seringkali juga banyak yang berkemampuan menyiapkan waktu yang kurang, ya. Jadi ada yang ekonomi cukup waktunya kurang, ada yang waktu cukup tapi ekonominya kurang. Nah, bagaimana kiat-kiat yang mempermudah semua kalangan
bisa melakukan belajar dari kesalahan melalui kegiatan honeymoon. Tuhan Yesus memberkati pernikahan kita semua. God bless.